Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Pidato Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda penting pemerintah. Salah satu target yang paling mencolok adalah percepatan revitalisasi sekolah hingga 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000, tahun depan target kita 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggeser perhatian publik bahwa agenda pendidikan tidak berhenti pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pendidikan ingin ditampilkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Namun, target besar tentu tidak cukup hanya disambut dengan tepuk tangan. Publik perlu melihat apakah target tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang selama ini jauh lebih kompleks. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. 100.000 sekolah, besar di angka, besar pula tantangannya. Pemerintah telah menjalankan program revitalisasi sekolah secara bertahap. Pemerintah menyebut ribuan sekolah telah diperbaiki dan target revitalisasi terus ditingkatkan. Program ini jelas penting. Masih banyak sekolah yang menghadapi persoalan ruang kelas, sanitasi, fasilitas teknologi, hingga kondisi bangunan yang tidak layak. Perbaikan infrastruktur dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Tetapi pertanyaan kritisnya adalah, apakah sekolah yang memiliki gedung bagus otomatis menghasilkan pendidikan yang bagus? Jawabannya tentu tidak. Bangunan sekolah hanyalah hardware pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya dibangun dengan beton, ruang kelas, meja, kursi, dan perangkat digital. Ada software yang jauh lebih menentukan, yaitu kualitas guru, kurikulum, metode pembelajaran, budaya sekolah, serta kemampuan siswa dan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi. Karena itu, pembangunan fisik harus berjalan bersama peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Jangan sampai pemerintah berhasil memperbaiki 100.000 sekolah, tetapi kualitas pembelajaran di dalamnya tidak mengalami perubahan berarti. Jika itu terjadi, pemerintah mungkin memenangkan statistik pembangunan, tetapi belum tentu memenangkan pertarungan kualitas pendidikan. Sekolah rakyat dan harapan memutus rantai kemiskinan. Program sekolah rakyat menjadi salah satu kebijakan yang menarik perhatian. Konsep sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin memiliki tujuan besar, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak mendapatkan pendidikan, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan selama proses belajar. Gagasannya memiliki potensi besar, tetapi pemerintah juga harus berhati-hati agar kemiskinan tidak semata-mata dianggap sebagai persoalan pola pikir atau budaya keluarga. Kemiskinan memiliki banyak penyebab: akses pekerjaan, kualitas ekonomi daerah, kesehatan, gizi, lingkungan, hingga ketimpangan kesempatan. Karena itu, sekolah rakyat harus menjadi bagian dari solusi, bukan dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan.
Asta, cita, dan janji kampanye mulai terlihat konsisten. Jika dibandingkan dengan janji kampanye dan asta cita, arah kebijakan pendidikan pemerintahan Prabowo memang menunjukkan adanya kesinambungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan bersama agenda besar lainnya seperti swasembada pangan, swasembada energi, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Besarnya perhatian terhadap pendidikan juga terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang memenuhi amanat konstitusi sebesar 20% dari APBN. Namun, konsistensi kebijakan belum sama dengan keberhasilan kebijakan. Pemerintah tetap harus membuktikan bahwa anggaran besar tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Jangan sampai pendidikan hanya menang di laporan. Inilah titik yang paling penting untuk dikritisi. Pemerintah membutuhkan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan, tetapi angka pembangunan fisik relatif mudah dihitung. Berapa sekolah diperbaiki, berapa ruang kelas dibangun, dan berapa anggaran yang terserap. Sementara itu, peningkatan kualitas manusia jauh lebih sulit diukur dan membutuhkan waktu. Karena itu, publik seharusnya tidak hanya bertanya berapakah sekolah yang sudah direnovasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kemampuan membaca siswa meningkat? Apakah kemampuan matematika mereka membaik? Apakah lulusan SMK semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah anak-anak dari keluarga miskin benar-benar memiliki masa depan yang lebih baik? Tahun 2027 akan menjadi ujian sebenarnya. Target 100.000 sekolah bisa menjadi simbol ambisi besar pemerintahan Prabowo, tetapi angka tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir. Ujian sebenarnya adalah apa yang terjadi setelah pembangunan selesai. Jika gedung diperbaiki, guru ditingkatkan kualitasnya, kurikulum diperkuat, teknologi dimanfaatkan dengan benar, pendidikan vokasi diperbaiki, dan anak-anak miskin mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, maka program ini layak disebut sebagai investasi besar bagi masa depan Indonesia. Namun sebaliknya, jika yang berubah hanya kondisi bangunan sementara kualitas pembelajaran tetap sama, maka target 100.000 sekolah beresiko menjadi sekadar angka besar dalam laporan pemerintah. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan bukan ditentukan oleh seberapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi seberapa banyak masa depan anak Indonesia yang berhasil diubah.